Beta nama Yalmi Putih Rulan. Beta sangat bangga kalau beta jadi suster, beta paling bangga. Setiap pagi, matahari akan bersinar bagi semua orang dengan adil. Cahayanya yang hangat seolah menjadi pertanda bahwa ada hari baru penuh harapan bagi manusia. Tapi tidak semua orang mengalami kebaikan di setiap hari baru. Ada kalanya hidup mengalami kesukaran dan membuat kita kepayahan, termasuk karena masalah kesehatan. Raga yang bekerja terlalu keras terkadang harus sakit agar kita tahu kapan harus memulihkan diri. Namun bagaimanapun ada kalanya di saat kesukaran datang menghimpit, ada garis-garis yang menaruh batas pada pertolongan. Ternyata walaupun matahari bersinar bagi semua orang dengan adil, namun ada batas yang menghalangi orang-orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan adil. Masih ada saudara-saudari kita yang harus tertatih-tatih menguatkan diri dan menghentar diri mendapatkan bantuan kesehatan dari negara, jauh dari hiruk-pikuk kemewahan kota. Namun ada sosok-sosok pembawa harapan. Setiap pagi dengan berpakaian putih, rapih dan bersih, mereka dengan sukacita menyusuri jalan-jalan yang sukar untuk menawarkan jasa kesehatan mereka. Mereka adalah para perawat. Mereka mendobrak batas-batas yang menjauhkan masyarakat dari layanan kesehatan yang layak. Inilah kisah inspirasi mereka. Para perawat di negeri Kamariang melayani tanpa batas. Negeri Kamariang adalah salah satu desa tertua yang berada di Kabupaten Seram bagian barat Provinsi Maluku. Negeri adat ini menjadi rumah bagi 6.077 jiwa penduduknya. Namun sayang, untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak, masyarakat negeri ini harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk bisa mengunjungi puskesmas terdekat di negeri Kairatu yang berjarak 17,4 km. Sudah menjadi kerinduan bagi masyarakat negeri Kamariang untuk bisa mendapatkan akses kesehatan yang jauh lebih cepat. Mereka dibatasi jarak dan waktu. Adapun para perawat lelaki dan perempuan yang adalah anak negeri Kamariang merasa terpanggil untuk menjawab risau ini. Melalui proses yang tidak mudah, para perawat ini dapat menyulap sebuah puskesmas pembantu menjadi puskesmas negeri Kamariang yang walaupun sederhana saja, namun dapat mengembalikan rasa percaya masyarakat pada tenaga kesehatan dan terlebih lagi memberikan harapan. Yalmi Putih Rulan, kerap disapa Uwayami, adalah salah satu perawat dengan penuh dedikasi di puskesmas Kamariang. Bertahun-tahun mengabdikan diri sebagai seorang perawat, dirinya terinspirasi untuk terus melayani dari setiap pasien yang dirawatnya. Tidak mengenal batasan, Yalmi maupun perawat lainnya setia menjawab setiap permintaan tolong masyarakat yang membutuhkan. Beta nama Yalmi Putih Rulan. Beta sebagai seorang perawat, beta tembus PNS tahun 2006. Pertama tugas di Taniwel, 2 tahun beta pindah ke Kairatu, kerja di Kairatu. Dari tahun 2008, beta pindah di sini baru dari bulan Januari tahun ini.
Sedari pagi, warga yang sakit akan membawa diri untuk diperiksa di puskesmas oleh para perawat. Bukan hanya warga Kamariang, namun juga dari dusun Waralohi sampai ke negeri Seruawan. Berkat kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi, puskesmas yang awalnya sangat sepi saat ini sudah mampu melayani ratusan orang setiap bulannya. Keseharian di puskesmas masuk kantor jam 8:30, habis apel pagi melayani pasien, kalau pasien ada layani. Habis itu kalau ada kegiatan kayak kegiatan di luar, kegiatan posyandu lansia, kegiatan UKS, kegiatan program-program kesehatan yang di luar yang perlu dilakukan di luar ya keluar puskesmas. Kalau saya di puskesmas saja. Dari tahun 2006 PNS sampai sekarang berarti April kemarin 16 tahun. Yang mendorong beta untuk menjadi suster, kerja di kesehatan supaya beta bisa menolong orang, menolong keluarga, dan membantu orang-orang yang memerlukan beta. Uwayami, sang perawat dan teman-temannya selalu datang sangat awal di puskesmas, agar siapapun yang mengunjungi puskesmas sepagi apapun tetap dapat terlayani. Bukan hanya itu, Uwayami bahkan bersedia untuk melayani masyarakat yang sakit di rumah-rumah. Beta menikmati karena apabila beta melayani orang sakit, kalau dong sembuh beta menjadi sangat bangga karena bisa jadi sumber kesembuhan bagi mereka dari Tuhan begitu. Tantangan terbesar itu apabila katong keluarga ada sakit, keluarga terdekat sakit, lalu ada orang lain yang lagi sakit yang parah lagi, sentuh katong mau pilih melayani siapa, itu tantangan terbesar. Memang gila kalau katong mau pilih orang, padahal katong keluarga lagi sakit pasti pilih orang karena takut nanti orang bilang katong egois. Uwayami mendobrak batas yang menghalangi pelayanan kesehatan yang merata di negeri Kamariang. Selamat siang Ibu Sus, bagaimana kakak? Ibu bisa taruh rumah cepat-cepat ya, bapak saya ke panas tinggi dan untuk bubur ada sakit. Kakak apa Sus? Siang Pak. Oh bisa minta ini lari ke rumah rabu-rabu lihat titik nani untuk ada yang panas pokok sakit. Nanti lihat perlengkapan untuk lihat pasiennya. Ya. Ya. Oke, hati-hati. Ya, Cepat terima kasih Pak, Ya. permisi Pak. Ayo. Jarak sejauh apapun tidak dihiraukan. Setiap kali ada masyarakat yang terlalu sakit untuk dibawa ke puskesmas, Uwayami sendiri yang akan bergegas menuju ke rumah warga tersebut.
kami itu barobat nenek do. Siapa yang sakit kakak? Nenek kami. Ini siapa? Kenapa iya kami? Nanti kakak ambil jaket ayo. Iya kami. Sebagai seorang ibu, Uwayami memahami arti kehadiran bagi orang yang disayangi sangatlah penting. Hal itu yang mendorongnya untuk selalu menjawab panggilan pelayanan di rumah-rumah. Walaupun harus menyusuri jalan yang jauh, dipukul berapapun. Namun juga karena ada dorongan lain baginya yang sangat personal, yaitu mendiang sang ibu. Pelayanan yang paling sedih, beta yang bisa tolong beta mama. Waktu mama mau meninggal, beta yang bisa, yang rela begitu. Yang rela mama meninggal untuk kanker. Subawa kemana-mana, sampai ke Jakarta. Itu pengalaman yang paling sedih. Karena beta yang bisa tolong beta mama. Iya, mari kami. Iya. Apa sakit? Nenek kaki sakit. Pusing. Tegang, iya. Waktu pun tidak menjadi batas yang menghalangi Uwayami untuk melayani. Dipukul berapapun pintu rumahnya diketuk, dia akan segera membukakan pintu rumah dan pergi menuju rumah pasien. Bukan hanya kesehatan fisik yang Uwayami rawat dari pasien-pasiennya, namun juga mental. Uwayami selalu memberikan dukungan moral bagi masyarakat yang dilayaninya. Dia dan perawat lainnya sangat paham bagaimana bertahun-tahun masyarakat tidak menikmati pelayanan kesehatan yang cepat di negeri sendiri. Hal inilah yang tertanam di benak semua perawat negeri Kamariang. Pelayanan seperti inilah yang juga diharapkan Kepala Puskesmas, seorang mantri senior yang bahu-membahu sedikit demi sedikit memperjuangkan perkembangan puskesmas di negeri Kamariang. Ya, nama saya Stepanus Tuaputi Main, profesi sebagai perawat, jabatan Kepala Puskesmas, itu Puskesmas Kamariang. Awalnya Puskesmas Kamariang ini berdiri di tahun 2021. Awalnya itu statusnya, sebelumnya itu ada dia status pustu. Dengan demikian pustu yaitu Puskesmas Pembantu ditingkatkan lagi menjadi Puskesmas pada tahun 2021. Dengan adanya Puskesmas Kamariang ini sangat membantu dan sangat berguna dan efektif untuk masyarakat negeri Kamariang ini. Sosok seperti Kepala Puskesmas, Uwayami maupun para perawat lainnya memberikan harapan baru bagi masyarakat Kamariang. Uwayami juga mengakui bahwa pengalaman melayaninya tidak selalu menyenangkan. Waktu itu beta masih tugas di Keratu. Ada pasien yang datang untuk mama sakit. Seng sadar, katong su lakukan tindakan, mama selamat. Cuman gara-gara mau pindah ke dalam ruangan karena katong pun tempat tidur dorong pasien rusak. Untuk semua kalau pasiennya itu duduk, untuk mau saja tolak pakai tempat tidur, langsung untuk memaki katong musuh ancur-ancur. Itu pengalaman yang bagus tuh, yang dihargai. Apakah pengalaman tidak menyenangkan membuat mereka berhenti dan putus asa? Nampaknya tidak. Uwayami sangat mengenal panggilannya sebagai seorang perawat. Dia melayani tanpa batas apapun yang memisahkan, baik itu karena jarak yang jauh, waktu yang terlalu larut, atau karena pengalaman tidak menyenangkan. Semua sudah pernah dilaluinya,
dan dia berhasil. Melayani adalah kata yang terdengar mudah dilakukan, namun membutuhkan pengorbanan dan ketulusan yang serius. Melayani sudah menjadi keseharian yang mendarah daging bagi para perawat negeri Kamariang. Sebagai seorang perawat, Uwayami sangat mencintai profesinya itu. Kalau katong tolong pasien itu kalau senang, pasien pun keluarga dapat katong di luar sana. Apa saja yang ada di dong kasih. Dong kayak menghormati begitu, menghargai katong sekali. Tantangan seperti jarak tempuh atau hambatan yang ada di sini untuk petugas di sini saya ada. Pasien kalau sakit tengah malam, kalau datang panggil pasti katong pergi. Katong layani karena itu memang pekerjaan. Kalau saya bisa dilayani di rumah berarti nanti katong kasih masukan supaya bawa langsung ke rawat inap. Kalau dong sakit malam-malam, katong bangun pardong, katong berkorban tinggal karena katong keluarga untuk pergi melayani. Dong tinggal jauh pun katong pergi layani di mana. Mau diutang-utang katong pergi ambil. Kalau kayak ada pasien yang sakit di rumah kan pergi infus, ada yang pernah infus di rumah, mesti jaga cairan. Tengah malam pasien datang kas bangun ke rumah lalu pergi lihat dong juga. Banyaknya pasien yang memeriksakan diri di puskesmas bukan menandakan banyaknya orang yang sakit di negeri Kamariang, melainkan menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar betapa pentingnya fasilitas kesehatan yang disediakan negara. Puskesmas ini adalah milik mereka, warga negeri Kamariang. Diharapkan untuk kita bisa membatasi, kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa terjadi di masyarakat, dan harapan ke depan juga bisa membantu pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat ini. Tenaga yang kami yang ada di Puskesmas Kamariang ini yaitu ada perawat, ada bidan, ada gizi, ada kesehatan masyarakat. Dan yang paling utama bagi masyarakat Kamariang itu kita butuhkan seorang tenaga dokter. Kehadiran dokter di sini sangat diperlukan. Biar petugas kesehatan, perawat, mantri, tapi dong lebih percaya dokter. Beta yang bersedia untuk kerja di profesi lain. Karena ini akan jadi berkat, malah akan jadi pelajaran buat beta. Beta bisa melayani beta pengurang tua sampai meninggal. Jadi beta sangat bangga kalau beta jadi suster, beta paling bangga. Makna dari kata melayani, katong menjadi pelayan untuk orang-orang sakit tuh kakak. Beta pun pesan untuk sesama rekan perawat di mana saja, jangan pernah bekerja dengan pikiran bahwa nanti katong dibayar. Berharap saja sesuatu tuh nanti dari Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah bekerja dengan menuntut ada imbalan dari pemerintah. Kita percaya karena itu semua nanti datang dari Tuhan.
Uwayami sudah menjadi perawat selama bertahun-tahun, dan selamanya dia adalah anak negeri Kamariang. Dia mengharapkan yang terbaik bagi masyarakat Kamariang. Kesehatan adalah hal yang patut dijaga, namun kita tidak pernah tahu kapan kemalangan datang menimpa. Itulah yang menjadikan sosok Uwayami menjadi selalu sigap, karena kapan saja seruan minta tolong datang, dia harus kedapatan sigap. Melayani tanpa batas, itulah yang menjadikan Uwayami dan para perawat di negeri Kamariang menjadi istimewa. Mereka terus bergerak dengan menggebu-gebu, kendati puskesmas mereka belum benar-benar terisi dengan fasilitas rawat yang memadai. Tapi mereka telah memenangkan hati banyak orang. Hati masyarakat yang kembali percaya dengan layanan kesehatan yang baik. Uwayami dan para perawat ini menjadi keluarga bagi pasiennya, dan selayaknya keluarga, mereka saling melindungi satu sama lain. Seperti kata Uwayami, melayanilah dengan semangat dan dengan tulus, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Inilah inspirasi bagi Indonesia dari negeri Kamariang.